Wow, yang serius lah. Malu lah masa barisan Pak anggota dewan kok nggak bisa semangat. Ngisi-ngisi nih wahai. Coba Bu. Sallallahu alaihi wasallam terus ini loh. Memang tak kenapa lagi ibu zaman sekarang ya. Kalau sholawatan mau banyak nggak apa gitu ya. Sekarang Bu saya ganti lagunya. Oke. Di depan orang tua. Kalau kayak gitu cepat dihafalnya Bu. Kau malukan diriku, lelah. Saya Bapak Ibu bukan nggak suka sama lagu, boleh, betul nggak? Lagu-lagu itu dalam Islam diperbolehkan. Yang penting lagu yang mendidik, betul kan? Zaman dulu apa lagunya? Indung Indung Siti Aisyah. Ibu-ibu sini diam, coba ibu-ibu sini. Diam ya, diam ya, diam ya, awas ngomong, awas, awas. Diam, ibu-ibu sini. Indung Indung Siti. Oh, semangat lah. Indung Indung. La haula wala quwwata illa billah. Yuk bareng-bareng yuk. Indung Indung. Siapa kaki alhamdulillah, syukurmu. Saya suka, enak loh. Ya kan Pak Dewan, lagu-lagu dulu itu semua mendidik. Lagu Bang Roma Irama. Coba tengok lagu-lagu Roma Irama zaman dulu. Bila kau sayang pada ibu kekasihmu, ya kan? Salah dikit. Bila kau sayang pada kekasihmu, lebih sayanglah pada ibu. Bila kau cinta padamu, lebih cintalah. Enak gak lagu macam itu? Enak, lagu sekarang coba tengok. Cinta satu malam. Anak-anak kecil ayo goyang dumang biar hati senang. Ada lagi yang sekarang tuh anak-anak saya tengok mulai di mana-mana aja. Aku masih ting-ting mana tuh? Gimana? Nah, coba. Saya masih terus. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Oleh sebab itu, dalam menyambut bulan Ramadan ini Bapak Ibu, perbaikilah hubungan antar sesama. Yang pertama, jangan merendahkan. Yang kedua, jangan kita ini ngasih nama yang gak benar. Yang ketiga Bapak Ibu, agar hubungan kita ini gak rusak, kata Allah dalam Al-Quran, yaitu wala tepak dukum ba'do. Jangan suka kita membicarakan orang dari belakang. Yang keempat, yang merusak hubungan di antara kita adalah su'udzon, buruk sangka kepada orang lain. Anak-anak, ini kok ribut nak? Ini untuk anak-anak, dengarkan baik-baik Ustaz. Dengarkan baik-baik. Siapa di antara kalian yang diam, nanti ada pertanyaan dari Ustaz. Satu pertanyaan hadiahnya 100.000. Mau? Duduk yang rapi.
Yang di sana geser sini. Jangan Ibu-ibu duduk yang rapi. Kalian mau hadiah? Ke sini, duduk sini. Cepat. Kalian tadi yang apa hadro kan? Sini. Coba pindah. Malah lambat. Coba dikit. Adik-adik, udah duduk yang rapi. Mau nggak hadiah 100.000? 100.000 satu orang mau? Oke, untuk ibu-ibu kalau dapat pertanyaan saya kasih hadiah 1 juta. Mau? Bu, mau nggak bu? Langsung pribadi dari saya. Kalau dapat jawabnya, siapa di sini ibu-ibu yang nggak pernah marah sama suaminya? Ya udah, bapak-bapak. Pertanyaannya pak, saya kasih bonus pak. 1,5 juta. Siapa di sini bapak-bapak yang nggak pernah kena marah sama istrinya? Bapak ibu jamaah rahimahumullah. Udah deh, udah. Nanti kalian juga ada pertanyaan dari Ustadz. Hadiahnya 100.000. Sudah. Yang bayar nanti ibu penghulu. Oke. Bayar kan nggak? Aku kan nggak janji aku yang bayar kan. Bapak ibu jamaah rahimahumullah. Makanya Ramadan ini loh, setengah jam Pak. Aku dari tadi nengok jam loh. Aku ceramah tadi jam 10:30. Sekarang 10:30 kurang 10 menit. Artinya 10 menit lagi 1 jam saya ceramah. Ibu-ibu yang guyu-guyu enak, jeko. Aku kayak mulai mau pegel. Jako. Aku ngerti juga bu. Nah, ibu-ibu jamaah rahimahullah, nggak bisa lama-lama bu. Kita 1 jam saja, 10 menit lagi selesai. Karena Pak Dewan mau pulang, betul kan Pak? Betul. Tengok tuh. Iya Pak Dewan dari tadi udah capek. Hargailah bu. Ibu ini kadang-kadang nggak ngerti perasaan orang loh. Bu, hargai. Bu. Aku bukan nggak mau lama-lama ceramah bu. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, aku memang cocok juga kalau cepat ya kan. Karena ceramah pak, aku tengok di mana aku ceramah, lama cepat ceramah sama aja. Bagus lah bu. Ibu ini kadang-kadang amplop. Saya ceramah di mana-mana tak pernah mengharapkan itu loh bu. Aku nggak pernah kepikiran amplop, sengkering kepikiran isi nih wah. Nah, bercanda. Yang keempat, yang merusak persaudaraan kita itu adalah buruk sangka. Makanya Ramadan ini Bapak Ibu minta maaflah kita dengan saudara-saudara kita. Nanti kita selawatan badar Pak, kita saling memaafkan. Setuju? Jangan pulang dulu sebelum kita saling maafkan. Penting karena kata Nabi dalam kitab Bulughul Maram ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, lahir tahun 773 Hijriah, meninggal tahun 852 Hijriah. Tebal kitabnya 356 halaman. Apa kemudian kata Rasulullah, la yadkhulul jannah qati, enggak bakalan masuk surga siapa? Orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Makanya Ramadan ini suatu yang nggak baik kepada tetangga harus kita jalin kembali. Apalagi Bapak Ibu, dalam bertetangga itu ada 3 yang harus kita pahami. Pertama, kalau bertetangga harus al-ihsanu ilai, berbuat baik kepada tetangga. Saya baca dalam kitab Minhajul Muslim, ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, tebal kitabnya 444 halaman, halaman 181-82. Setidaknya ada 3 hak kita dalam bertetangga kalau ingin bagus. Karena memang tipikal tetangga ini beda-beda.
Ada model tetangga diam aja. Gimana kabarnya? Sehat. Kemana hari ini? Kebun. Anak udah lahiran? Belum. Asal ditanya jawabannya dikit-dikit. Memang model tetangga begitu. Ada model tipikal tetangga ini Bu yang suka marah aja. Ada model tipikal tetangga ini Bapak Ibu, gayanya itu ramah dengan orang. Ini yang enak. Ada yang suka bergurau, ada yang gampang tersinggung. Makanya Bapak Ibu harus pahami. Saya Bapak Ibu belajar itu dari pengalaman pahit saya. Jadi dulu Pak Haji, saya ini kontraktor. Maksudnya Ustaz, ya ngontrak sana ngontrak sini. Itu dia 8 kali aku Bapak Ibu pindah-pindah kos-kosan dulu waktu kuliah. Dari situ saya belajar. Ternyata ada tipikal tetangga yang enak, ada yang gak enak. Maka wajar Nabi mengatakan begini, la yadkhulul jannah, gak masuk surga jaresuk tetangga yang jahat. Karena memang rupanya ada Bu, tetangga itu jahatnya na'udzubillah. Ternyata ada tetangga yang sifatnya nggak suka kepada kita. Kita beli kulkas, dia ini kedinginan. Iya, kita beli kompor gas, dia meledak. Kita beli truk, dia setruk. Kita beli kontainer, lambinin doer. Artinya orang yang nggak suka terhadap kita. Makanya kata ulama merumuskan bahwa yang pertama Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, supaya baik hubungan kita bertetangga. Ini mau Ramadan nih. Yang pertama al-ihsanu ilaih, berbuat baiklah kepada tetangga. Tetangga sakit jenguk. Jangan tetangga udah sakit, udah mau mati, nengok pun nggak mau dia. Tetangga macam apa Ibu? Saya masih ingat Bapak Ibu, di kampung saya, kalau ada orang sakit zaman dulu ya, kalau ada orang sakit, ya Allahu Rabbi, satu kampung datang. Zaman dulu kan rujuk rumah sakit jarang, dirawat di rumah waleman teko. Nanti nggak lama setelah itu Wak Daud, nggak lama setelah itu datang di Siti Markona. Setelah itu datang kemudian nenek Remot datang. Jenguk, gimana kabarnya, ngasih semangat. Itu orang-orang tua kita zaman dulu. Sekarang kadang-kadang orang sekarang ini mohon maaf, apalagi di kota-kota besar, kami kayak di Pekanbaru, sifat individualistik, masa bodoh dengan orang lain. Yang penting aku kaya, yang penting aku punya uang, gak peduli kepada orang. Itu bukan ajaran Islam. Kalau Islam Bapak Ibu mengajarkan kepada tetangga berbuat baik. Bahkan dulu ada ulama namanya Hasan Al-Basri, meninggal tahun 1110 Hijriah. Apa yang dilakukannya? Hasan Al-Basri Bapak Ibu punya tonggo. Tonggonya seorang Yahudi, agamanya agama Kristen, bertetangga dengan Imam Hasan Al-Basri. Tapi Masya Allah, mereka bertetangga Bapak Ibu gak pernah tukaran. Kan kalau Bapak Ibu pernah ke Makkah, rumah orang di Makkah itu bertingkat. Betul ya? Tingkat kayak model apa sih namanya? Kayak kubu-kubu dia bertingkat. Di Makkah itu Bapak Ibu, rumah kalau bertingkat, tingkat pertama, kedua itu berbeda. Saya tahu kemarin 2019 saya umroh, saya berjumpa dengan kawan dari Lombok. Kawan dari Lombok ini ngajak saya, Syekh, ayo main ke tempat aneh katanya. Akhirnya Bapak Ibu saya main ke tempat mereka. Anak-anak Indonesia yang asal dari Nusa Tenggara, mereka yang kuliah di sana dari NTB, mereka kuliah di sana, cari nafkah di Mesir, di Makkah, ngajak saya makan ke rumahnya. Saya pun datang ke sana. Di situ baru saya paham, rupanya rumah-rumah yang terbuat dari tanah di daerah Makkah di perkampungan itu lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga itu berbeda orangnya. Ibu-ibu ada yang masih belum umroh? Ada? Bapak-bapak ada yang belum berangkat Pak? Saya nggak sombong. Saya usia 6 tahun Bapak Ibu udah naik haji.
Waktu itu kakek saya sakit, namanya Haji Muhyiddin kalau saya nggak salah. Saya disuruh naik, Bu. Jadi udah naik haji saya, Bu. Paham nggak? Woi, paham nggak? Jadi saya udah umur 6 tahun, alhamdulillah udah naik haji lah ya. Tapi umroh udah 2019. Bapak Ibu, doanya supaya gampang umroh tahu nggak apa? Pertama baca surah Al-Waqiah. Baca surah Al-Waqiah habis sholat isya. Surah apa tadi? Surah apa tadi? Al-Waqiah. Surah ke-56. 55 Ar-Rahman, 56 Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah. Kapan dibaca, Pak? Habis sholat isya. Sudah? Habis sholat subuh baca surah Yasin. Habis itu berdoa, ya Allah, mudahkan saya berangkat umroh tahun 2022. Amin. Insya Allah Bapak Ibu, kalau dirutinkan sampai 1 tahun, insya Allah berangkat. Rutin nggak boleh tinggal, insya Allah berangkat. Ustadz, sudah saya baca kok nggak berangkat juga. Oh gampang. Jangan cuma baca surah Al-Waqiah, jangan cuma baca surah Yasin. Baca juga surat sertifikat rumah, surat tanah, atau surat yang lain. Tengok mana yang kira-kira nggak cocok, jual, insya Allah besok langsung berangkat. Bapak Ibu yang rahimakumullah. Yang tadi siapa di sini yang mau dikasih pertanyaan, hadiahnya dikasih. Oke, maju. Sini. Nih, tolong dompet nih. Ini kawan saya nih, namanya Suhelmi. Ya betul bro. Ya. Namanya Suhelmi. Sama kami satu letting. Beliau baru 1 tahun ini tinggal di Bagan. Sebelumnya di mana? Sebelumnya beliau keliling karena beliau ikut apa Mi? Oh, layar ya. Apa sih Bu, kapal yang keliling dunia itu loh. Sampai ke Amerika, ke Malaysia apa? Kapal pesiar. Jadi tadi saya cerita-cerita sama dia, nanya, "Kuis kawin?" Urung jadi, ya Allah. Api Bu, pinter ngaji. Bu, pinter ngaji. Dan dua anak gadis cocok iki Bu. Bu, pinter ngaji. Kalau cari mantu Bu, kalau bisa yang pandai ngaji. Ya Pak ya, kawan saya ini, kau udah nikah tuh enggak nih? Belum. Kalau bisa cari mantu yang pandai ngaji. Makanya Bu, besok kalau aku punya anak, ada misalnya orang nanya anakku, "Pak, aku pengen melamar anak Bapak." Boleh? Namamu siapa? Nama saya Imron. Baca surah Ali Imron. Iya Pak, nama aku Imron, cuma panggilan sehari-hari kul-kul. Oh ya udah baca kul wallahu ahad. Nanti setelah dites sudah suruh dia pulang. Setelah itu datang lagi yang lain, tanya lagi, "Namamu siapa?" "Nama saya Pak." "Oh, Maidah." "Oh, baca surah Al-Maidah." Tapi Pak, sebenarnya dulu saya sakit waktu kecil. "Emang kecil ngapain?" "Saya dikasih nama sama orang tua Kausar. Cuma sering sakit, makanya diganti Maidah." "Oh yaudah, baca surah Al-Kausar." Dibaca dia lah Al-Kausar kan. "Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar." "Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar." "Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar." "Inna a'tainakal kausar." Pulang-pulang. Dalam batin mertua ini kok panjang ya surah Al-Kausar gini. Rupanya yang ngetes ini pun pau, iya kan? Emang panjang ya surah Al-Kausar katanya. Batin aja terus. Coba baca. "Inna a'tainakal kausar fasholli rabbika wanhar." "Inna a'tainakal kausar." Ibu calon mertua dari belakang nggak sabar ngikut Bu. "Inna lillahi wa inna ilaihi." Rupanya bareng-bareng pau ya kan. Tapi nggak apa-apa, walaupun ibu nggak pandai ngaji, jangan sempat punya menantu nggak pandai ngaji. Bu, jangan sempat punya menantu nggak pandai ngaji. Dengar Pak? Oh Pak, sekarang kutanya Bapak, kalau datang orang ke rumah Bapak naik Fortuner, tapi nggak pandai ngaji,
Ada orang naik astuti, asal digas mati. Tapi pandai ngaji, jadi imam bisa, jadi bilal bisa, jadi khatib bisa. Cuma guru MDA lebih milih mana? Oi, yang naik Fortuner atau yang naik astuti? Dasar mata duitan pantes lah. Namanya siapa? Cek. Rahel, Pak. Gimana tadi? Namanya siapa? Pak. Namanya Rahel. Namanya apa? Rahel. Dia manggil bapak, kirainnya aku bapak. Rahel Ustaz. Rahel Ustaz. Ya, mantap. Aku bukan bapakmu ya, jadi tolong bedakan. Rahel, umur sekarang berapa Rahel? 10 tahun, Pak. Aku bukan bapakmu. Sportif lah. Umur berapa tahun? 10 tahun, Pak Ustaz. Ah gitu dong. 10 tahun Pak Ustaz. Kelas berapa? Kelas 5, Pak Ustaz. Kelas 5. Sekolah MDA. Pak Ustaz. Tengok dulu muka Ustaz. Mirip nggak sama bapakmu? Nah, Rahel, kamu anak keberapa? Oh, pakmu. Kamu anak keberapa? 5, Ustaz. Kelima. Coba ibu-ibu, bisa tenang nggak? Aku lagi nanya orang. Anak keberapa? Anak pertama, Ustaz. Pertama. Masih punya adik? Punya Berapa orang? 1 aja, Pak Ustaz. Banyak. Kalau 1 aja, ya nggak apa-apa. Nah, Rahel, pertanyaannya gampang kok Rahel. Sudah, sambung ayat saja. Nanti kalau dapat, Ustadz kasih hadiah. Aku bukan Jokowi, mereka bilang. Nah, sekarang Pak Dewan lah saya tanya. Pak Dewan, kalau dia dapat pertanyaan berapa dari Pak Dewan? Bisa 50? 50 Pak Dewan ya. Kasih tepuk tangan untuk Pak Dewan, Bapak Ibu. Oke, saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah Laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqad zahra wa rafa'na laka zikra fa innamal usri yusra innamal usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillah. Dengan senang hati kami jemput Pak Dewan untuk memberikan hadiahnya. Slow lah. Emang ibu kira Pak Dewan ini pelit ya? Nah, pula, tepuk tangan. Berapa Pak? Coba tengok dulu. Kita doakan mudah-mudahan rezeki Pak Dewan bertambah. Amin. Diberikan kesehatan. Amin. Diberikan petunjuk oleh Allah. Amin. Diberikan kekuatan untuk menjadi dewan dan menyampaikan aspirasi kita. Amin ya rabbal alamin. Senang? Senang?
Jangan panggil aku bapakmu, aku duit. Jadi 300 ini untuk kamu atau kita dibagi dua? Oh, aku sendiri pertanyaan loh. Oh, di mana-mana yang bikin soal itu dapat uang. Gimana? Bagi dua atau untukmu semua? Terserah Ustaz. Bapak Ibu, ini adalah rezeki dia. Gunakan yang baik. Belikan buku, belikan Al-Quran, belikan sarung, belikan... Aku masih ngomong, tolong dia. Sudah. Jadi uang ini gunakan ke yang baik. Orang tuanya mana? Oh, ibu ya. Senang bu anaknya dapat uang? Senang? Tahun besok kalau bapak ini mencalon coblos ya. Tapi 300.000 sayang loh. Nah, ini hak kamu. Hak orang nggak boleh dipotong, betul? Kita doakan mudah-mudahan Rahel besok tamat dari sekolah, bisa sekolah pesantren dan jadi ustadz yang lebih hebat daripada saya. Amin. Nah, duduk Rahel. Uangnya disimpan. Kenapa? Bu, udah 300.000. Kalau tadi 50 saya kasih. Ya biasa aja lah, lain aja. Masih ada yang lain. Ribut kali ibu-ibu. Woi, aku tadi tuh cuma gaya-gayaan aja loh. Mancing. Bukan bohong. Udah nak? Bu, 300.000. Tadi aku minta berapa? Itulah kalau ustadz yang mancing. Ngeri dia. Oke, silakan dulu. Pertanyaan yang lain kan masih ada. Sabar kenapa? Dompetku pegang nih ha. Ada nggak isinya? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Baik. Siapa lagi yang berani maju? Maju. Kasih mau tangan. Kayaknya ini lebih imut ya. Oke, namanya siapa nak? Alif. Oh Alif. Kelas berapa sekarang Alif? Jangan jauh-jauh, hilang kau nanti. Alif. Dulu Alif. Ya sedikit lagi. Lip, kamu anak nomor berapa, Lip? Kedua. Oh, kedua. Kamu punya kakak atau punya abang? Punya kakak. Kakakmu yang mana? Oh, ini adikmu. Adik kandung. Adik kandung. Oh, bukan beda ibu ya? Oh, kirainnya suami bapaknya dua gitu. Ini istrinya nih. Oke, baik Lip. Alif sekarang kelas 1 ya. Baik. Untuk Alif bakalan Ustaz kasih hadiah. Bapak Ibu, saya yang ngasih hadiah atau dari Datuk Penghulu? Dengarkan dulu. Saya yang ngasih hadiah atau Datuk Penghulu? Hah? Bagi dua. Emang nggak ada niat yang lain mau nyumbang gitu, nggak ada. Baik, Ustaz buat pertanyaan. Kamu maunya apa? Oh ya udah, Alif silakan azan. Kalau dapat nanti Ustaz kasih. Ya enggak lah, komat aja lah, komat. Allah Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna
qamati shalah, sudah qamati shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Memang telinga ibu-ibu ini mampu main tepuk tangan aja, masih ada yang salah. Sekali lagi Lip, Lip, biar semangat. Lip, harus semangat, harus semangat. Biar nanti saya doain jadi ustadz juga ya. Silakan. Mumpung Ali lagi belajar komat, saya ngambil uangnya. Jangan dipegang-pegang itu. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamati shalah, qad qamati shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah. Baik, dulu. Saya Bapak Ibu nggak bisa ngasih banyak ya. Saya ngasih cuma 50.000 dan ini bukan ria. Karena memang saya Ustadz Pak Dewan yang tidak pakai tarif kemanapun saya ceramah. Kecuali saya ceramah di sini saya pakai tarif. Ya kan? Tanya putra kami berbicara berapa kali dia nanya. Ustadz kalau datang ke sini berapa mau dikasih? Saya Bapak Ibu ceramah kemana-mana, ke Palembang, ke Aceh, ke Sulawesi, Papua. Saya nggak pernah minta tarif. Ya kan, cuma panitia mikir aku jauh dari Pekanbaru naik mobil ya kan, pakai bensin, bawa supir lewat dari jalan tol, mikir itu aja. Lip nih, mudah-mudahan jadi anak saleh nak ya, amin ya robbal alamin. Oh ya, salim. Allahumma sholli ala sayyidina